Jumpa lagi bersama saya Fikri Wardana dalam program Redaksi 33 yang akan menyajikan berbagai informasi yang sayang untuk dilewatkan. Berikut cuplikan beberapa berita yang dirangkum dalam Redaksi 33 kali ini. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan akan memberikan sanksi tilang pada pengendara yang tidak memakai masker. Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru langsung melantik 3 kepala kejaksaan negeri di 3 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Kita awali Redaksi 33 edisi hari ini. Baru menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Deden Riki Hayatul Firman langsung bertugas melantik 3 kepala kejaksaan negeri, yakni untuk Samarinda, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Nunukan. Kurang dari 8 bulan bekerja sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Hairul Amir diganti oleh Deden Riki Hayatul Firman. Kini Hairul menempati pos barunya di Kejaksaan Agung sebagai Inspektur 5 pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Penggantian Hairul kepada Deden menandai gerbong mutasi sejumlah jaksa di Kejaksaan Agung. Tidak hanya di tingkat Kejaksaan Tinggi, berlanjut sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Di antaranya di Kaltim, di mana 3 kajari baru dilantik, yakni masing-masing Heru Widarmoko menggantikan Nanang Soleh Ibrahim sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda. Kemudian, Iketut Kasnadedi menggantikan Darvia sebagai Kepala Kajari PPU, dan terakhir, Yudi Prihastoro menggantikan Fitri Julfahmi sebagai Kepala Kajari Nunukan. Untuk Kajari Nunukan, walau sekarang sudah berdiri Kalimantan Utara, tapi Kejaksaan Negeri masih bergabung dengan Kaltim. Ini sudah saya sampaikan di sambutan saya, selesaikan tugas-tugas yang menunggak. Ya intinya seperti itu, selesaikan. Dan ada beberapa poin yang saya sampaikan, 5 poin harus segera dilaksanakan oleh Kajari. Yang pertama penyesuaian diri, yang kedua selesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Ya, intinya itu. Dalam kata sambutannya, Deden Riki Hayatul Firman berpesan kepada para kepala kejaksaan negeri yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk menjaga daerahnya dengan tidak berpihak dan mengawal semua tahapan pilkada yang digelar KPU. Tugas-tugas yang masih yang ditangani. Saya akan pelajari. Pak, dengan adanya COVID ini sendiri, Pak, gimana tanggapannya Bapak dengan kerja Kajari sendiri? Oh, kita kerja tetap, Pak, ya? tetap. Hanya yang jelas memakai protokol kesehatan. Ya, harus wajib kalau itu. Ya, seperti salah satu ini kan, barusan Bapak lihat bahwa pelantikan harus pakai ini, berjarak dan sebagainya. Tapi untuk pelantikan ini sendiri, Pak, memang sesuai jadwal hari ini, Pak? Iya, sesuai jadwal. Sesuai jadwal dari itu. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Berita selanjutnya, baru kerja 1 hari sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Deden Riki Hayatul Firman langsung disergap para wartawan dengan pertanyaan, bagaimana nasib kasus tambang batubara yang sedang gencar dikejar Kajati sebelumnya? Simak informasinya. Bagi kalangan jurnalis di Kalimantan Timur, pergantian Kajati Hairul Amir kepada Deden Riki Hayatul Firman menyisakan tanda tanya, ada apa di balik pergantian itu? Sebab baru saja sekitar 2 pekan silam, Hairul Amir mengumumkan kasus besar yang sedang ditanganinya, yakni kejahatan tambang batubara yang merugikan keuangan negara. Kasus tambang batubara di Kaltim sudah lama, diantaranya menyangkut royalti yang diduga penuh manipulasi antara produksi dan penjualan para pengusaha, serta kasus-kasus penambangan di areal haram tidak berizin. Satu kasus penambangan batubara di kawasan Bukit Soeharto sudah ditangkap. Dengan satu tersangka, seorang direktur CV JAR berinisial H. Perusahaan dituding melakukan penjualan batubara yang mengakibatkan penerimaan negara tidak terbayarkan. Tersangka dijerat dengan undang-undang korupsi.
Karena kasus tambang batubara menjadi perhatian publik, tidak heran ketika bertemu dengan Kajati yang baru, sejumlah wartawan bertanya bagaimana kelanjutannya. 2 kali bertemu dengan para jurnalis dalam event yang berbeda, Kajati yang baru hanya menjawab dengan datar, akan mempelajari dulu kasusnya. Nah, boleh tahu Pak, kasus yang tambang di Samboja bagaimana Pak kelanjutannya Pak? Saya baru hari ini masuk, belum saya pelajari semuanya. Tentunya saya hari ini juga habis siang saya rapatkan semua asisten. Saya minta laporan tugas-tugas yang masih yang ditangani. Saya akan pelajari. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Berita selanjutnya, perdagangan kayu di Kota Tarakan yang marak ternyata tidak masuk dalam pengawasan pemerintah setempat. 2 instansi pemerintah di kota tersebut mengaku tidak mengetahui seberapa besar perdagangan yang dilakukan industri-industri sawmill yang bertebaran di Tarakan Barat, Tarakan Timur, serta Tarakan Tengah. Simak informasinya. Ada sekitar 30 usaha perdagangan kayu di Kota Tarakan. 10 diantaranya adalah usaha kilang kayu dengan sawmill dan benso yang mampu memproduksi ratusan kubik kayu setiap hari. Kaltim TV mengamati kayu-kayu yang didatangkan dari kawasan hutan di Kabupaten Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Nunukan. Kayu-kayu itu dibawa perahu menyeberangi laut untuk tiba di Pulau Tarakan. Setelah diolah di kilang kayu, kemudian kayu dijual untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan pemerintahan di Kota Tarakan. Sebagian lagi dijual antar pulau. Perdagangan kayu ini sudah berlangsung cukup lama. Namun belum ada yang mampu menelusuri apakah kayu yang diperjualbelikan legal atau ilegal. Sudah barang itu sudah nyampe. Kalau asalnya dari sudah mana ditarakan ya, Pak. Bukan ya. tanah kami. Jadi tidak sampai di situ pengawasannya ya Pak ya? Nah, itu kan istilahnya nanti kalau misalnya saya ngawasin kawas itu nanti saya merebut pekerjaannya orang dong Pak, ya kan? Ya. Itu saya nggak bisa siapa dinas terkait siapa, saya nggak bisa menunjukkan siapa, tapi Bapak minta sendiri lah ya. Salah satunya mungkin ya kalau di sini sih nggak ada lagi ya dinas kehutanan ya, ada di provinsi kan. Mungkin dinas terkait yang berkaitan masalah itu. Tapi yang jelas kami hanya mengawasi masalah perdagangannya di mereka melakukan itu. Tapi asal usulnya mereka barang dari mana itu bukan dinas kami bukan Disambangi di kantornya Jalan Jenderal Sudirman, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Untung mengatakan kantornya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki izin saja. Ada perusahaan industri kayu besar di Tarakan yang melakukan ekspor kayu olahan. Sedangkan untuk sawmill yang marak bukan termasuk dalam otoritasnya. Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Tarakan juga tidak banyak tahu soal perizinan usaha kayu. Instansi itu hanya sebagai kantor pelayanan perizinan semua badan hukum yang ingin berusaha di Kota Tarakan. Ratusan juta saya cek lah ya, karena begini, kami ini kan begitu banyak izin yang di kami ya. Tapi selama saya rasanya mengeluarkan izin usaha, kalau berhubungan dengan usaha perdagangan itu banyak uangnya. Kalau perdagangan itu banyak. Iya. Kalau jual kayu perdagangan juga tuh kan. Iya. Jadi tidak detail saya mengetahui sampai sekecil itu karena usaha perdagangan itu banyak macamnya gitu kan. Iya. Nah sebetulnya kalau Bapak mau lebih tepatnya untuk menanyakan ini itu Komel saya kira mereka ada pilih semua. Ya kalau yang yakin saya kalau yang usaha besar itu nggak mungkin mereka nggak izin. Apalagi Tarakan kota kecil saja gitu loh. Gampang mengawasinya. Dari data yang dikumpulkan Ardiansyah di kantornya, ada 22 usaha terkait perkayuan di kota itu.
Namun dia tidak bisa memastikan apakah perusahaan-perusahaan itu termasuk sawmil yang marak menampung kayu itu. Dari Tarakan, tim Kaltim TV Abdul Latif melaporkan. Dua lembaga yang sama-sama punya fungsi pengawasan, DPRD dan Kejaksaan Tinggi, bertemu membicarakan sinergi dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sayangnya pertemuan di gedung para wakil rakyat Kalimantan Timur itu berlangsung tertutup. Simak informasinya. Rombongan Kejaksaan Tinggi Kaltim dipimpin Kajati yang baru, Deden Riki Hayatul Firman, begitu turun dari mobil yang ditumpangi langsung menuju ruang Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK di lantai 2 Gedung D, Karangpacis, Samarinda. Pertemuan singkat sekitar 1 jam. Makmur ditemani Wakil Ketua Samsun dan Sekretaris DPRD Ramadan serta Kabak Humas. Wartawan yang sudah menemani tidak diperkenankan masuk mengikuti pertemuan. Ini sebagai orang baru, pertama orang baru tentu silaturahmi kepada yang lama di sini, sebagai pemuka Ketua DPRD di Provinsi Kalimantan Timur ini. Sebagaimana tadi utara Pak Ketua, kami juga mohon dukungannya dari masyarakat, dari DPRD dan masyarakat Kaltim dalam penegakan hukum, karena walau bagaimanapun juga kami tidak bisa sendiri. Untuk itu ya kami datang ke sini silaturahmi dan mohon dukungan. Pertama prioritas mungkin penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi yang sedang ditangani kita. Kemudian karena ini sekarang Covid, kami akan mengawal pelaksanaan anggaran Covid di seluruh bantuan-bantuan di daerah. Mengenai pertemuan tertutup dengan wartawan yang bukan hanya sekali terjadi, tapi berulang kali, Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK mengaku tidak pernah mengeluarkan larangan pertemuan maupun rapat-rapat tertutup dengan wartawan. Covid ini enggak kan? Enggak, insya Allah nanti. Kalau Covid kita tahu betul. Enggak, biasanya itu dari pansus sendiri yang informasi. Kalau rapat kami kan? Kalau kami mimpin rapat, mungkin pansusnya nanti kita cek. Ya, biasanya staf kalau ketua pansus sih mempersilahkan aja wartawan masuk, nggak masalah. Nanti kita cek. Kalau memang biasanya ada pengetahuan, ini Nong nanti ya, ingatkan wartawan masuk, nggak ada masalah. Ya. Ini sama ini aja ngomong-ngomongnya nggak sulit ini. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan bakal memberikan sanksi tilang pada pengendara yang tidak menggunakan masker. Saat ini, rambu lalu lintas baru untuk penggunaan masker tengah dipasang sebagai sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tengah melakukan pemasangan 20 rambu lalu lintas yang isinya mengajak masyarakat untuk mengenakan masker dan menjaga jarak ketika berkendara. Rambu ini dipasang di lokasi strategis di Balikpapan dan di jalan protokol di Balikpapan. Nantinya aturan ini juga akan memuat sanksi berupa tilang bagi pelanggar. Sanksi ini telah dikoordinasikan Kesatuan Lalu Lintas dan direncanakan mulai berlaku pada akhir bulan Juni mendatang. Sementara saat ini masih berupa sosialisasi dan menunggu payung hukum terkait penilangan bagi pengendara yang tidak mengenakan masker. Ya, ini kita pasang baru ada 23. Itu di simpang-simpang utama.
seperti di BP, Balikpapan Baru, Rapat, rapat, ya. Jadi di simpang-simpang utama yang juga nanti kita akan pasang di beberapa simpang yang lain. Nanti akan membuat sanksi nggak Pak dengan rambu itu sendiri Pak? Kalau ada rambu berarti pasti ada sanksi. Berupa apa Pak sanksinya Pak? Penindakan? Tilang? Biasanya kalau sudah ada rambu kan nanti penilangan. Penilangan ya Pak ya? Pada saat Pun terkait dengan penegakan hukumnya, penegakan hukum memang kami masih menunggu terkait dengan payung hukumnya. Bahwasanya yang sudah melaksanakan adalah dari Jawa Timur dan dari DKI Jakarta itu ada payung hukumnya berdasarkan dari Pergub sendiri, Pergub terkait dengan penindakan apabila beroperasi di jalan raya tidak menggunakan masker. Jadi untuk tidak lanjutnya kami masih menunggu aturan payung hukumnya dan nanti akan ada sosialisasinya lah berapa dendanya dan sebagainya nanti akan disesuaikan dari Disub sendiri. Meski rambu baru terpasang, namun nampak para pengendara roda 2 telah patuh mengenakan masker ketika berkendara. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV Amir Hamzah Muhammad Idris melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Lima pasien baru positif tertular virus corona diumumkan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kalimantan Timur. Kelima warga adalah pelaku perjalanan dari Makassar, bukan karyawan sebuah agen tiket seperti yang diberitakan media-media sebelumnya. Simak informasinya. Beginilah situasi di kota Samarinda. Di balik pelonggaran social distancing yang ditempuh Wali Kota Samarinda Syahri Jaang sejak 2 Juni lalu, ternyata kasus-kasus penularan masih terjadi di mana-mana. Update terbaru seperti diumumkan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M. Ishak Selasa 9 Juni dari penambahan 13 pasien positif baru di seluruh Kalimantan Timur, 5 diantaranya adalah di kota Samarinda. Kelima warga Samarinda itu sudah dirawat di Rumah Sakit Karantina Bapelkes. Mereka adalah dengan kode SMD 52, laki-laki 32 tahun, SMD 54, laki-laki 23 tahun, dan SMD 56, laki-laki 37 tahun, kemudian SMD 53, laki-laki 22 tahun, dan SMD 55, laki-laki 44 tahun. Semuanya merupakan pelaku perjalanan dari Makassar. Kebijakan yang ingin melakukan pelonggaran maupun juga melakukan relaksasi, tapi dengan itu juga mengakibatkan semakin terbukanya juga beberapa baik itu pendatang maupun juga arus mobilisasi orang baik melalui udara, laut juga maupun darat, yang mengakibatkan juga bahwa sekarang kecenderungan terjadi juga kasus-kasus positif dari mereka-mereka yang pelaku perjalanan yang baru datang dari luar masuk Kalimantan Timur. Tren terbaru di Kalimantan Timur dari identifikasi terhadap pasien-pasien baru positif virus corona adalah mereka yang datang dari luar daerah. Kemudian yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan di daerah ini, menurut Andi M. Ishak diperlukan pengujian lebih ketat bagi setiap daerah yang mulai melakukan pelonggaran. Baik antara pemerintah daerah, kota, dan juga perusahaan dan juga kami. Jadi tetap akan diberlakukan 2 kali pengujian. Kebijakan dari kabupaten kota mensyaratkan tetap nanti mereka bila kembali ke tempat kerja, terutama berada di kabupaten kota, di mana perusahaan itu ataupun site dari perusahaan itu berada, mereka diwajibkan untuk melakukan uji sekali lagi
Meskipun pada saat sebelum berangkat sudah dilakukan pengujian, tentunya pada saat nanti berada di tempat kabupaten yang di mana perusahaan tersebut berada atau mereka dipekerjakan, maka akan dilakukan juga pengujian ulang di tempat kabupaten tersebut. Nah, beberapa kabupaten mensyaratkan menggunakan pengujian secara PCR untuk memastikan bahwa yang bersangkutan yang benar-benar sehat, dan ada juga yang mensyaratkan dengan uji rapid test 2 kali apabila saat berangkat sudah menggunakan pengujian dengan PCR. Selain 5 kasus positif baru di Samarinda, 6 kasus positif lainnya tersebar di Berau 1 kasus, yaitu laki-laki 23 tahun merupakan OTG yang akan kembali bekerja di Berau. Kemudian Kutai Kartanegara 1 kasus, Kutai Timur 1 kasus, Pasir 1 kasus, dan Penajam Pasir Utara 1 kasus. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam redaksi 33 edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.